lain yang haram mutlak? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, kami baca apa? Kami simpulkan jawabannya masuk untuk al-mubarak bulan mentafsil. Klasifikasinya sebagaimana berikut. Yang pertama halal. Yang halal itu catatannya ketika ikbat biridol ba'i. Yang kedua qabla qabdi tsaman. Yang ketiga jawabannya haram kalau tidak sesuai dengan yang dua tadi. Ya itu kan? Nggih. Yang al-Azhari halal murni mutlak. Takbirnya sampean? Nggih. Intinya dari Fathul Mu'in berangkat dari lau akhadha min ghairihi bi tariqin jaiz terus ilangkol walau istara ta'amahu nggih. fid dhimma wa qada min haramin fa in aqbadahu lahul ba'i'u biridahu qabla tawfiyati saman halalahu akluhu au ba'daha ma'ilmihi annahu haramun halaidon Nggih. wa illa harumah ila ayyubri'ahu au yuwaffiyahu min hillin. Nggih. Al-Azhari takbirnya sampean yang halal mutlak. Bentar dulu, saya bacakan kerangkanya. Jadi gini, terkait keputusan sub'a yang mengatakan hukumnya haram karena mengandung unsur riba, ya, itu tidak ada kaitannya dengan transaksi antara pihak penjual dengan pembeli. Ya, takbirnya sampean. Makanya kita perlu mengkaji bagaimana hukum transaksi penjual dengan pembeli, sah apa tidak, sehingga barangnya nanti sah apa tidak. Sebenarnya tetap muaranya nanti tetap ke tafsil. Kalau yang dijual itu berupa barang yang memang mau diperjualbelikan dalam artian bai'ul ghaib, maka kan ada khilaf. Menurut qaul adhar itu tidak sah. Sedangkan menurut qaul muqabilul adhar itu sah, sani. Kemudian kalau yang ditampilkan dalam Shopee itu adalah sampel, berarti masuk ke kategori konsep mausuf fid dhimmah. Maka mau tidak mau harus taslimu ra'sul mal atau qadbu ra'sil mal qadbu saman fil majlis. Sehingga dalam praktek Shopee kita nggak bahas nanti membayar pakai apa enggak. Yang jelas akad kita dengan pihak penjual itu nanti akadnya apa? Kalau kita lihat praktek yang ada di Shopee, katakanlah kita ini masuk ke konsep mausuf fid dhimmah. Maka mau tidak mau dari salah satu iwadain ini harus ada yang ditaslim, entah samanya atau musmannya. Berarti kembali ke konsep salam. Nah iya. Karena dalam konteks praktek Shopee itu tidak ada taslim ra'sul mal, maka mau tidak sah kan seperti itu. Nah, cuma kalau ikut pendapat yang khilafiyah terkait dalam masalah ini, karena masuk bai'ul kali bil kali kan hukumnya haram. Cuma ikut pendapat Maliki kan sah-sah saja dalam konteks seperti ini. Mausuf fid dhimmah. Artinya gini loh Tor. Jadi tidak ada kaitannya antara keputusan Shopee Paylater yang hukumnya haram dengan kaitan transaksi antara penjual dengan pembeli versi kami. Enggak, saya minta paling tidak ada takbirnya lah dari sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita katakan ini adalah bai'ul ain wal adhar annahu la yasihu bai'ul ghaib wa huwa ma lam yarahul muta'aqidan aw ahaduhuma wa tsani yasihu. Itu pendapat bai'ul ghaib ikut pendapat asani yasihu. Kemudian untuk permasalahan mausuf fid dhimmah itu sebenarnya tidak memenuhi syarat dalam konteks Shopee ya, karena tidak taslim ra'sul mal, tidak taslimus saman fil majlis. Mana ya? Jadi yang inti takbir dari sampean yang mengatakan halal mutlak itu gimana? Itu cuma intermezzo. Wah. Jadi gini, ya sebenarnya sulit untuk mengatakan lagi habit. Berarti sampean artinya gini loh, untuk menjawab sub A ini, sub B ini, kita harusnya mengkaji
bagaimana transaksi penjual dengan pembeli. Sehingga nanti dampaknya kepada barang. Soalnya tidak ada kaitannya loh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya transaksi pakai pay letter? Hukumnya kan jelas haram karena mengandung ribawi. Kemudian sub A kalau tidak boleh, bagaimana hasilnya? Kayak ini maksudnya hasil apa? Nggih. Dapat kami simpulkan, Apa ketika kita bayar, uang yang dihasilkan oleh pay letter itu bagaimana maksudnya? nggih. Kan yang jelas yang ditanyakan di sini adalah barang yang diterima oleh Pak Mamat itu bagaimana statusnya? Kalau pay letternya tidak boleh. Padahal kata dan bulan tadi di muqaddimahnya awal-awal itu antara pay letter dengan penjual dengan pembeli itu nggak ada kaitannya, ada dua akad memang. Coba Iya. fokus ke Jadi begini, sementara ada dua jawaban. Yang pertama dari Al-Azhari menjawab ya halal kalau memang memenuhi syarat-syarat pada B, kan gitulah. Kembali pada konsep normalnya B ya. Terus kalau dari Al-Mubarak lan Bulan ini mentafsir, yang pertama halal, yang kedua halal. Yang halal itu kalau pertama ikbat biridul ba'i. Yang kedua halalnya itu kalau qablah qabdi tsaman. Kalau ketiga haram. Yang haram itu kalau tidak memenuhi yang dua tadi. Saya minta kepada anggota musyawirin yang lain untuk menanggapi yang dari Lan Bulan. Kalau dari Al-Azhari ini konsep normal B. Ya, memenuhi syarat ya halal, tidak memenuhi hasilnya ya haram gitu. Coba yang menanggapi Ya, dari ini. Al-Mubarak Lan Bulan. Saya tanggapi. Lah, ini kan terserah, ini pertanyaan pokoknya umum tergantung. begini saja moderator. Begini kan pertanyaannya, jika tidak boleh bagaimana dengan hasil dari penjualan yang diterima Pak Mamat? Labanya, untung nggak? Engki kan Enggi. pertama kan saya harus kita pahami ketika belanja pakai uang setak halal, Enggi. apakah bisa dikelola? Oh ya, Apakah bisa Bentar. ditasarruf? Ternyata kan ibarat saya hal aklu itu kan min jumlati tasarruf. oh nggih, Bentar, nggih. Tor, Gi. Ya, saya tanggapi. Al-Azhari langsung. menanggapi Ya. Lan Bulan. Enggak. Gini, Itu sudah. kalau kita bawa konsep yang diusung oleh teman kami dari Lan Bulan itu apa ya? Transaksinya itu bai'ul ain. Nggih. Bai'ul ain. Kalau makan, coba kita pahami ya. Transaksi di Shopee itu tidak ada yang ain. Kalau kita pahami, Hanya cuma sampel.